الله مخلصا له الدين. Kesempatan yang sempit ini saya ingin sedikit memperjelas tentang pengertian dari abid. Kita ini semua masuk dalam golongan abid, hamba Allah, atau dalam bahasa Arabnya Abdullah. Dalam bahasa Arab paling tidak ada 3 arti dari abid. Kalau kita telah beberapa tafsir Al-Quran, ada 3 di antaranya arti dari abid atau abdun. Yang pertama adalah abid ditafsirkan sebagai satu senjata kecil, senjatanya kecil tetapi punya manfaat yang cukup besar. Misalnya kita mengenal di Indonesia ini sebagai suatu anak panah yang bisa disimpan, disembunyikan oleh kita di dalam pakaian kita atau di dalam satu tempat di rumah yang cukup kecil untuk menyembunyikan senjata yang kecil. Karena itu yang disebut abid itu walaupun bendanya kecil tapi manfaatnya bisa sangat dirasakan berguna oleh pemiliknya. Kemudian yang kedua, arti dari abid itu adalah menurut kosakata Arab dikenal sebagai satu tumbuhan atau tanaman yang kecil tetapi harumnya bisa menyebar ke sekitarnya. Jadi sekitar tanaman yang kecil itu bisa merasakan harumnya tanaman itu. Itulah abid. Walaupun kecil tanamannya, tapi bisa mengharumkan ruangan di sekitarnya. Dan yang ketiga, arti dari abid adalah hamba sahaya. Hamba sahaya yang bekerja pada seseorang yang menjadi tuannya, walaupun dia tidak mempunyai apapun benda miliknya sendiri, tetapi abid ini sangat membantu tuannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, hadirin sebagai satu kultur, dengan singkat saya berusaha untuk mencoba bahwa sebagai seorang abid, kita umat Muslim di sini paling tidak sebagai seorang hamba Allah harus mempunyai 3 manfaat yang sebenarnya tadi, harus mempunyai arti yang sama dengan dalam kata bahasa Arab. Yang pertama, sebagai abid, sebagai orang kecil, kita ini orang kecil lah, pangkat tidak punya, jabatan apalagi harta jauh tiburhan, paling tidak kita punya manfaat yang banyak bagi orang lain di sekitar kita.
sebagai seorang abid, manusia biasa, orang-orang kecil, paling tidak wanginya, harumnya kita bisa tercium oleh lingkungan sekitar kita, tetangga-tetangga terdekat kita bisa merasakan harumnya kita dalam kehidupan sehari-hari. Paling tidak kita tidak mencemarkan lingkungan, kita tidak membuat kerusakan di lingkungan sekitar kita, tapi kita malah membuat satu prestasi yang mengharumkan lingkungan sekitar kita, tidak membuat keonaran di lingkungan kita. Motor baru beli sudah dirancang oleh insinyur-insinyur Jepang agar suaranya tidak sampai mengganggu lingkungan sekitar kita. Baru beli, sampai di rumah knalpotnya diganti dengan knalpot brom yang sangat mengganggu lingkungan kita. Itu bukan abid namanya, itu mengganggu lingkungan sekitar kita, tidak mengharumkan, tidak membuat tenang lingkungan kita. Oleh karena itu, waspadalah bagi kita yang mempunyai anak yang masih remaja yang biasanya ingin diperhatikan orang lain, karena orang kalau kurang perhatian dari orang tuanya, maka hati-hatilah. Tentu saja harus ditegur bahwa paling tidak kalau kita belum bisa memberikan manfaat yang baik kepada lingkungan kita, paling tidak kita tidak mengganggu ketenangan, kedamaian, ketentraman lingkungan kita. Jangan mengganti motor yang knalpotnya sudah didesain sedemikian rupa oleh para insinyur Jepang, lalu kita ganti. Alasannya sederhana saja, ya Pak, nanti kalau motornya mau diganti lagi, mau dijual, jadi knalpotnya bisa kita ganti lagi dengan knalpot yang baru sehingga harganya bisa lebih tinggi. Sederhana itu alasan mereka, agar kalau nanti dijual lagi motornya knalpotnya masih baru beli kemarin, sudah pikir mau dijual lagi, nggak usah beli. Kalau begitu, beli saja motor bekas yang knalpotnya brom sudah. Kan itu mengganggu lingkungan. Belajar dari hal yang kecil dulu, karena abid itu sifatnya kecil, tidak menasional, tidak sampai menggegerkan kota, menggegerkan lingkungan RT saja itu tidak disarankan menjadi seorang habib. Kita tidak termasuk ke dalam golongan hamba Allah, Abdullah. Dan yang ketiga, ini yang sering banyak terjadi, bahwa abid itu harus merasa tidak punya apa-apa, semuanya milik Allah. Mobil 5 buah, rumah besar di mana-mana. Ada satu gang saja punya 3, 4, 5 rumah. Dia punya rumah-rumah itu sebagai milik kita. Seorang habib, seorang abid, hamba Allah harus merasa tidak punya apa-apa. Itu adalah milik sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hanya dititip bagi kita, yang suatu saat bila kita diambil oleh Allah kembali kepadanya, percayalah itu kita tidak bisa membawa 5 rumah, 5 mobil dan sawah yang hektaran itu ke dalam kubur kita. Istri kita yang setia pun bahkan hanya mampu mengantarkan kita sampai kita dimasukkan ke dalam liang kubur. Oleh karena itu, kalau mau jadi orang muslim, jangan takut, jangan merasa punya apa-apa, punya kaya, banyak harta, hartanya tidak habis dimakan 7 turunan. Demi Allah, semuanya hanya merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kapan saja Allah mampu mengambilnya dari kita, dan kita baru sadar bahwa ternyata hidup di dunia ini tidak punya apa-apa. Percayalah, 2 hektar sekarang yang sedang di televisi digerin Pak Usman namanya. 2
rumahnya sebesar 2 meter, 2000 meter persegi luasnya. Sekarang ditinggal sendirian. Sudah begitu masalah dengan anaknya, Masya Allah, itu tidak berguna apa-apa. Sedangkan usia beliau sudah semakin tua, tidak dikehendaki oleh kita semakin tua, tapi percayalah bahwa faktanya didiamkan saja pun usia kita semakin mendekati kematian. Maka jadilah yang ketiga, Abid itu adalah seorang hamba sahaya yang sejatinya tidak memiliki apa-apa. Semuanya kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hanya titipan sampai umur kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kultum ini menjadi pengingat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Barakallahu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله مخلصا له الدين